apresiasi. Jadi teman-teman yang udah lalui proses taruh kemudian gagal, ya tetaplah jaga hubungan baik karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi seseorang yang paling kita cinta. Ingat kata sahabat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, sekedarnya saja dalam membenci seseorang karena bisa jadi dia menjadi seseorang yang paling kamu cinta. Dan sekedarnya saja dalam mencintai seseorang karena bisa jadi dia menjadi seseorang yang paling kamu benci. Cinta. Ustaz, ini apa ada satu lagi nih pertanyaan nih via Zoom. Oh iya. Silakan. Ini dari Chris. Silakan, Kak Chris. Jangan lupa mute-nya diangkat dulu. Kaget Mbak Chris aku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Chris, sehat? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Iya tadi saya udah nyimak tausiahnya Pak Ustaz. Ada yang nanyain. Iya. Gimana caranya, bukan gimana caranya, bolehkah ketika kita gagal taruh, bolehkah kita tetap bersilaturahmi dan sekedar hanya untuk silaturahmi dan berdiskusi tentang agama? Masya Allah. Orangnya kayaknya sudah ditarget ini golongnya. Dan taruhnya mungkin belum berhasil, siapa tahu masih ada kesempatan. Kan bukan berarti berakhir gitu kan. Begitu maksudnya. Sama arahnya begitu, Ustaz. Mungkin taruhnya belum sukses sekarang, masih boleh silaturahmi atau enggak gitu. Siapa tahu ada episode kedua taruh gitu. Masalahnya gagal taruhnya gara-gara apa? Ada sesuatu hal sih. Oh gitu. Ya nggak masalah. Jaga silaturahmi itu baik. Memutuskan silaturahmi itu yang nggak baik. Tapi ada niat buruk di balik menjaga silaturahmi itu yang kemudian menjadi tidak baik. Contoh misalkan jadinya malah maksiatnya itu nggak baik. Jadi apalagi terlalu berharap kepada makhluk itu juga nggak baik. Jadi kalau misalkan kita menghadapi kegagalan dalam ta'aruf ya udah biasa aja gitu. Nah ini yang saya senengin dari sistem Islam itu Teh Chris, Mbak Chris dan Mas Ari. Kalau dalam sistem Islam kita ketika melewati fase dari ta'aruf itu kemudian gagal, itu kita nggak akan rugi gitu. Paham nggak maksudnya nggak rugi dalam artian saya nggak dipegangin, saya nggak diapa-apain, dan kalaupun saya gagal ya udah gitu, dan udah nggak ada apa-apa, ya udah cukup selesai dan nggak masalah kita menjalin hubungan lagi. Tapi yang hebatnya, yang teman-teman remaja anak muda hari ini puja-puji sistem pacaran Barat itu, lihat coba bayangin, mereka udah sampai berpegangan tangan, peluk-pelukan, kalau bahasanya nontonnya sama gua dan makan pecelnya sama gua, ditraktirnya sama gua, lulus jalan-jalannya sama gua, nikahnya sama orang lain, coba sakit nggak? Sakit. Nah yang sistem yang ini, yang anehnya, yang justru menyakitkan, merugikan, tapi dipuja-puji dan dipakai sampai sekarang oleh siapapun. Tapi Islam, umat Islam yang punya sistem yang sangat menghargai dan menghormati kedua belah pihak maupun laki-laki maupun perempuan, kok nggak pernah dilirik. Nah itu yang hebat. Maka ketika orang yang sudah melalui fase dari ta'aruf kemudian gagal untuk kemudian menjalin silaturahmi, nggak masalah. Sebatasnya sewajarnya saja. Memang baiknya ta'aruf itu kan, kalau misalkan saya lihat dari teman-teman ada kayak Ustadz Sani di Bintaro itu seneng pakai grup, suatu grup itu ada, maksudnya akhwat yang lagi mau taruh sama ikhwan itu di satu grupin, dan mereka nggak boleh PC personal contact atau chat-chatan pribadi, memang harus lewat grup itu, dan itu benar-benar dijaga banget gitu. Nah ini yang saya apresiasi. Jadi teman-teman yang udah lalui proses taruh kemudian gagal, ya tetaplah jaga hubungan baik karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi seseorang yang paling kita cinta. Ingat kata sahabat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, sekedarnya saja dalam membenci seseorang karena bisa jadi dia menjadi seseorang yang paling kamu cinta. Dan sekedarnya saja dalam mencintai seseorang karena bisa jadi dia menjadi seseorang yang paling kamu benci. Cinta kita tepatin semuanya sama Allah, harap kita tepatin semuanya sama Allah. Gagal sama dirinya nggak usah terlalu kecewa, bahwa Allah pasti akan ngasih yang terbaik sama kita. Kalaupun Allah menjadikan kemudian dia balik lagi sama kita, itu sudah ada dalam skenario Allah, dan perjalanan
iman kita dipertaruhkan ketika diuji untuk kemudian kita gagal dalam menjalin suatu hubungan agama. Yang penting Allahnya nggak hilang dalam hati kita. Hadis insya Allah. Baiklah, Ustaz, makasih banyak jawabannya. Ya, mati satu tumbuh 1000 insya Allah. Iya, terima kasih ya Mbak Kris ya. Iya, terima kasih Mbak Kris dari pertanyaannya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan jawaban dari Ustadz Hani Boni lebih bersabar lagi ya. Mungkin masih ada periode kedua dari ta'aruf berikutnya. Tapi bagus ya Ustadz. Mas Ari, bagaimana Ustadz? Nah, kalau kita kan beda ya. Kita Mas Ari karena kurang paham. Mas Ari sama aku kayaknya mungkin kita dulu nggak ngelewatin fase itu ya, ta'aruf lagi gitu nggak sih? Betul nggak sih? Enggak sih. Tapi waktu itu bang prosesnya kenal sebulan nikah. Oh gitu. Jadi tapi bukan ta'aruf. Yang lebih buruk berarti. Gitu. Memang saya dipaksa waktu itu. ya pemaksaan Ustaz. Saya habis bagaimana dong ya, kasihan lah orang sudah sangat berharap gitu, kepingin saya jadi suami, keluarganya sudah menarik saya untuk jadi suami ya. Ini sebagai dari sedekah Ustaz. Baik banget berarti ya. Mbak Fenita itu beruntung banget ya dapetin Mas Ari, Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Pasti keluarga nonton itu ya memang mengaminkan lah saya. Selama di sini sih berani saya. Baiklah, saya sepertinya makin sudah mendekati akhir, dan sepertinya bukan cuma ini, di waktu yang lain kita akan minta Ustadz kembali untuk mengisi sesi yang lain lagi. Tapi sementara ini kira-kira Ustadz ada nggak mungkin nasihat atau doa penutup buat kami nih Ustadz? Iya, Masya Allah. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya dalam menyampaikan materi. Memang sedikit berbeda ya. Kalau nggak ada audiens itu biasanya ada audiens yang wah gitu, lebih gimana gitu ya. Saya gantiin Ustaz ya. Tapi inilah aduh kok jadi jijik ya Mas Ari. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu selalu ada, yang belum tentu ada adalah kitanya. Dan kasih sayang Allah itu selalu ada, yang belum tentu itu bagaimana kita sayang sama Allah. Cintanya Allah sama kita itu selalu ada, yang belum tentu itu adalah cintanya kita sama Allah ada atau rindunya Allah sama kita itu selalu hadir, yang belum tentu itu adalah rindunya kita sama Allah hadir atau enggak. Kajian itu akan selalu ada, yang belum tentu itu kitanya ada nggak buat kajian, dan ada nggak waktu untuk kemudian mengikuti kajian. Dan Masya Allah, Allah selalu mengajari kepada kita bagaimana cara mendekat kepadanya, dengan cara kemudian online seperti ini, streaming. Meskipun dengan kondisi yang seperti ini adalah ikhtiar kita untuk gak mau jauh sama Allah, gak mau ukhuwah kita kemudian jadi rusak, karena kita berusaha mengambil hikmah dan terus berupaya untuk mencari solusi bagaimana agar bisa terkoneksi untuk kemudian bisa menyambungkan dari hati ke hati. Jauh mungkin antara aku, Mas Ari, dan semuanya, tapi semoga hati kita senantiasa berdekatan. Mungkin ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala buat para asatidz, terutama saya, ataupun kita semua yang merasa sudah hijrah, ternyata mungkin Allah menginginkan kita lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Kita dipaksa untuk mencari mana Allah Subhanahu wa taala yang biasanya kita cari di masjid-masjid ini. Dan hari ini kita berusaha untuk mencarinya di Zoom, kemudian mencarinya di tempat sujud kita. Padahal kata Allah, Allah itu sangat dekat. Hanya mampukah kita untuk merasakan? Teman-teman, kalau benar-benar merasa dan mengaku cinta kepada Allah, sudah apa yang kita berikan untuk membuktikan bahwa kalau corona, kalau diam di rumah aja, ini adalah bentuk cinta Allah. Lantas, mengertikah kita akan bentuk cinta Allah? Kalau seandainya kesulitan ekonomi, ini adalah bentuk cintanya Allah sama kita, mau gak kita menyadari bahwa ini adalah kasih sayang dan cintanya Allah supaya kita lebih dekat kepadanya dan kembali kepada keluarga. Kalau misalkan kita aktivitas diberhentikan, kerjaan dihilangkan, kenikmatan dunia kemudian dicabut, itu merupakan cintanya Allah. Mau nggak kita menerima, senantiasa mengatakan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ternyata sejauh ini kami lupa akan diri. Ternyata selama ini kami terlalu sibuk dengan dunia kami sehingga kami tidak pernah ada waktu untuk bersama. Ternyata selama ini kami lupa untuk senantiasa mendekat dan mendekat keluarga dan anak-anak. Ternyata selama ini kami lupa bagaimana mengajarkan anak-anak kami untuk senantiasa takwa kepada di bulan Ramadan yang mulia ini. Kau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menjadi profil muslim yang takwa, yang senantiasa menjalankan apa yang kau suka dan menjauhi apa yang kau benci. Bukan lagi menjalankan apa yang kami suka dan membenci apa yang kami benci. Dan mulai hari ini kami akan berusaha untuk menjalankan apa yang kau suka dan apa yang kau cinta, dan membenci apa yang kau benci, dan menjauhi apa yang kau kemudian perintahkan kepada kami untuk menjauhkan itu semua. Maafkan kami yang terlambat untuk kemudian mengerti dan mengambil hikmah dari pelajaran kali ini. Allah, tolong cabut virus corona dalam dunia ini sehingga mampu kemudian kami kembali ke majlis-majlis kami, memenuhi masjid-masjid kami, dan senantiasa melantunkan bacaan Quran kami di masjid-masjid ya Allah. Allah, ada kenikmatan yang hilang di Hijrah Fest kali ini, yang biasanya kami bertemu tutur sapa dengan berbagai macam manusia, ikhwan maupun akhwat dari berbagai macam daerah yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tidak lupa ada yang dari luar kota, bahkan luar pulau, bahkan luar negeri yang sengaja mendatangi acara Hijrah Fest saat ini. Cuman hari ini kenikmatan itu hilang. Tidak ada lagi tawa bersama, pelukan hangat bersamaan, keringat yang biasa kemudian kami teteskan, dan kami pun kadang begadang untuk perjuangan acara ini. Tapi kali ini kami ada dalam kondisi yang berbeda. Tolong berikan kenikmatan yang baik pada kami untuk kemudian kami tetap bisa istiqomah dan mengambil pelajaran akan kami semakin takwa. Ari yang dimuliakan oleh Allah, semoga Mas Ari, tim Hijrah Fest, dan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita dimanapun kita semua berada, bagaimanapun kondisi kita kali ini. Tolong jangan rugi, karena Allah sudah semakin mendekat kepada kita. Allah yang akbar perlihatkan kebesarannya dengan sesuatu yang tidak terlihat dan tidak nampak. Ialah virus corona, yang sesuatu yang datang dari Allah untuk membuat kita lebih dekat. Maka dengan cara apa lagi, dengan bagaimana lagi Allah harus membuat engkau bersujud kepadanya. Kalau dengan wabah virus seperti ini belum mampu membuat kita bersujud kepadanya, maka tolong dakwahkan kembali Islam di sekitar, dakwahkan kembali Islam di komunitasmu, dakwahkan kembali Islam di keluargamu, dan ucapkan kembali Islam dalam dadamu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." Sungguh Islam telah sempurna. Sungguh Allah sudah mencukupkan nikmatnya. Tinggal hari ini bagaimana cara kita bersyukur dan bersabar atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jomblo tetap istiqomah dengan kejombloannya, jangan pernah berpacaran, dan semoga melaju kepada jenjang pernikahan, karena sesungguhnya pernikahan di bulan Ramadan murah. Sesungguhnya pernikahan di kondisi saat ini murah. Tak boleh ada resepsi, tak boleh ada dangdutan, ada catering, cuma berapa? 750.000 udah kita menikah. Ini saat yang tepat. Yang sudah menikah perbanyak anak. Insyaallah. Tapi istiqomah semuanya back to Quran. Insyaallah Mas Ari, pokoknya kembalikan kepada Quran. Quran. Yuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari saya, mohon maaf. Sekali lagi salam buat Mas Ari dan keluarga, mudah-mudahan sehat selalu semuanya juga. Jangan lupa untuk senantiasa bekerja sama dan sama-sama bekerja di kondisi yang seperti ini untuk kemudian kita bantu sesama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sederhana kok. Lihat kiri kanan tetangga kita, siapa, ada nggak yang perlu kita bantu? Makan itu hal yang biasa, memberi makan itu hal yang luar biasa. Buka puasa dengan makanan yang kita beli itu hal yang biasa, tapi buka puasa dengan kemudian kita memberikan makanan kepada orang-orang lain untuk kemudian berbuka puasa juga, itu adalah hal yang luar biasa. Minum itu biasa, memberikan minum adalah hal yang luar biasa. Dan ingat,
Ada yang lapar tapi tidak terpuaskan oleh makanan. Ada yang haus tapi tidak terpuaskan oleh minuman. Apa itu? Nanti cari jawaban. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.